Selamat pagi, kami dari kelompok B1 akan membuat video tentang kunjungan kami ke lahan sawah pertanian basah dan kering. Kami dari kelompok B1 yang beranggotakan saya Aditya Bagas Saputra dari kelas B. Halo, Saya Feryano Pradika dari kelas B. Saya Maifa Rojali dari kelas B. Saya Muhammad Eko Fajar Salam, kelas B. dan saya Setia Prayitno dari kelas B. Saya Muhammad Eko Fajar Salam ingin menjelaskan sedikit mengenai daerah pengaliran irigasi di lahan persawahan Kecamatan Bergas. Ini adalah ada sungai kecil yang sumber airnya dari lereng pegunungan Ungaran yang dialirkan menuju ke Kecamatan Bergas untuk mengaliri area persawahan di sini. Nah, ini dari sungai-sungai kecil ini dialirkan menuju sawah, ke petak-petak sawah untuk tanaman padi. Meskipun musim kemarau, sungai ini masih tetap teraliri oleh air karena sumber airnya didapat dari lereng Gunung Ungaran secara langsung. Jadi untuk lahan area persawahan di sini ini sepanjang tahun dapat dialiri oleh air. Perkenalkan, nama saya Aditya Bagas dari kelas B. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Di daerah persawahan ini merupakan daerah potensial untuk lahan pertanian lahan basah. Hal itu ditunjang dengan saluran irigasi yang cukup memadai. Secara fungsional, saluran irigasi ini memadai untuk mengairi sekitar 50 hektar area lahan basah. Dari kelas B. Mengingat Indonesia adalah negara agraris dengan tanaman dan makanan utama penduduknya adalah beras, maka peran irigasi sebagai penghasil utama beras menduduki posisi penting. Irigasi memerlukan investasi yang besar untuk pembangunan sarana dan prasarana, pengoperasian dan pemeliharaan. Oleh karena itu, perlu pengelolaan yang baik, benar dan tepat, sehingga pemakaian air untuk irigasi dapat optimum. Ini adalah jalur irigasi dan airnya mengalir dari sumber Gunung Ungaran dan dibagi di petak persawahan. Perkenalkan, nama saya Feryano Pradika. Di sini saya ingin menunjukkan tentang penyediaan air untuk area lahan basah di Bergas ini. Secara struktur tidak dibuat bangunan air pembagi, dikarenakan area sawah ini menggunakan sistem pengairan dari area Gunung Ungaran. Jadi air mengalir dari hulu ke hilir, sehingga untuk memenuhi kebutuhan air di sini menggunakan air dari gunung. Dan secara pembagian tiap petak sawah dari area ini secara manual. Jadi dari para petani membuat saluran irigasi untuk tiap petak-petak sendiri, yang mana secara debit dan output dari air itu tidak bisa terkontrol secara baik. Bisa jadi dalam satu petak mengalami kelebihan, satu petak mengalami kekurangan. Saya Setia Prayitno dari kelas B akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Karena tidak adanya bangunan bagi di sawah ini, itu mengakibatkan
debit air yang masuk dalam satu petak di bagian hulu tidak dapat terkontrol atau terhitung secara teknis, dan itu pun juga dapat mengakibatkan di sawah bagian hilir tidak terdistribusi air, dan itu dapat mengakibatkan lahan di petak sawah bagian hilir kekeringan. Berikut adalah contoh lahan kering yang dimana media lahan kering ini dipakai untuk menanam sayur tomat, dan untuk pengairan yang dilakukan oleh para petani menggunakan sistem pompa yang diambil langsung dari sumber mata air di area Bergas ini. Terima kasih. Untuk media plastik yang dipakai para petani ini bertujuan untuk mencegah rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman, dan untuk batang kayu yang disediakan oleh para petani ini bertujuan untuk sebagai penopang dari batang tomat tersebut.